untuk kita semua. Firman Tuhan dalam Yesaya 36 ayat 26 mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara-saudari terkasih, bersama-sama bangsa Israel, Yehezkiel turut ditawan atau dibuang oleh bangsa Babel. Yehezkiel adalah seorang imam yang taat kepada Allah. Karena dosa dan ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum bangsa itu melalui tangan bangsa lain. Israel ditawan, dianiaya, dan diperbudak melalui bangsa lain. Namun Allah adalah setia. Ia tidak melupakan janjinya untuk selalu memberkati umatnya. Dengan tangannya sendiri, Allah akan menghalau bangsa-bangsa yang telah menyakiti umatnya. Dengan tangannya, Allah akan memulangkan dan mengumpulkan kembali umat Israel di negeri yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Bangsa Israel akan kembali hidup dan tenteram, damai dan sejahtera. Keadaan bangsa Israel yang sangat buruk sangat memberi celaan, hinaan kepada kemuliaan Allah mereka. Bangsa Babel menduga bahwa penderitaan yang dialami bangsa Israel dikarenakan Allah bangsa Israel yang mereka sembah adalah Allah yang kurang berkuasa, Allah yang tidak dapat menolong orang Israel dari keterpurukan. Maka dengan inisiatifnya, Allah akan memulihkan Israel dan akan memulangkan mereka ke negerinya, membalikkan kesengsaraan mereka menjadi kebahagiaan. Bangsa-bangsa lain akan melihat bahwa pemerintahan Allah memberikan kekuatan, bukan kelemahan. Dengan demikian, namanya akan dimuliakan oleh segala bangsa. Hati dan moral bangsa itu yang telah rusak karena telah menyembah dewa-dewi bangsa lain akan diganti dengan hati dan moral baru. Allah sendiri yang akan menempatkan hati yang baru kepada mereka dengan cara menempatkan rohnya diam di dalam mereka. Tubuh, hati, dan pikiran mereka akan dikuasai oleh roh Allah sehingga taat terhadap perintah-perintahnya. Kesejahteraan umat Israel juga tidak luput dari perhatian Tuhan. Allah akan melengkapi kebutuhan jasmani umatnya sehingga Israel tidak akan menderita kelaparan lagi. Kini, jaminan kesejahteraan hidup dari Allah ada di tangan mereka. Masa lalu yang suram yang pernah dialami oleh bangsa itu akan menjadi peringatan untuk semakin memperbaiki diri bahwa tidak ada gunanya mencari kebahagiaan melalui cara-cara yang duniawi, sebab Allah telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jasmani dan rohani umatnya. Saudara-saudari terkasih, hubungan antara orang Kristen dengan Allahnya adalah hubungan perjanjian. Ada ikatan perjanjian yang kudus antara Allah dengan umatnya. Tindakan dan sikap Allah kepada kita sangat ditentukan oleh apakah kita setia atau tidak setia terhadap perjanjian itu. Dalam Tuhan ada jaminan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi mengapa umat Tuhan masih saja mencari kelimpahan di luar Tuhan? Banyak orang Kristen mencari hidup dalam kelimpahan dari dunia ini, padahal Tuhan telah menyediakan semuanya. Dunia ini selalu menawarkan kemudahan dan kebahagiaan dengan cara yang gampang. Tetapi kita harus ingat bahwa kebahagiaan yang disediakan dunia ini tidak pernah bersifat kekal, hanya sementara saja. Tuhan menyediakan kebahagiaan yang kekal yang dapat kita nikmati saat ini dan saat kehidupan kekal nanti. Karena itu, mengapa kita masih bimbang? Allah itu adalah Allah kita, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Oleh karena itu,
Menjadi umat Allah yang baik berarti kita harus memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Hati dan pikiran kita harus ditaruh di bawah kuasa Allah, sehingga gerak hidup kita diatur olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.